Allahu Akbar ya Allah. Kius ngulon gede banget. Wes, anu Pasar Gandrumangu di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah terbakar Minggu malam. Pasar Gandrung, bakaran. Kebakaran terjadi di los ketiga yang berada di area belakang pasar. Api pertama kali muncul di lapak pedagang yang berada di tengah-tengah los. Warga berusaha memadamkan api dengan alat seadanya namun gagal. Sedikitnya 20 lapak pedagang yang menjual pakaian, bumbu dapur, dan perabotan rumah tangga ludes terbakar. Petugas pemadam kebakaran datang ke lokasi untuk padamkan api. Api padam 1 jam kemudian. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik dari salah satu lapak pedagang. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian materi ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, Ainus melaporkan. Permukiman warga di RT 05 RW 01 Kelurahan Rawabunga, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur terbakar pada Minggu siang. Dugaan sementara api berasal dari ledakan tabung gas dari salah satu unit rumah. Besarnya kobaran api membuat panik warga. Padatnya permukiman warga membuat api cepat merambat dari satu unit rumah ke puluhan bangunan lainnya. Sejumlah warga berjibaku memadamkan api dengan alat seadanya. Sementara 16 unit mobil damkar beserta 40 personil diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian material akibat 40 unit rumah warga terbakar diperkirakan mencapai 1,4 miliar rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik, Ainus melaporkan. Kita awali Ainus pagi hari ini, pemirsa. 7 orang anak terjebak di tengah sungai saat banjir bandang melanda kawasan Sungai Cidurian, Cigudeg, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ya, proses evakuasi berlangsung dramatis karena arus yang sangat deras. Hujan deras terjadi di hulu Sungai Cidurian, Desa Sukamaju, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor pada Sabtu sore. Luapan air sungai yang datang tiba-tiba ini membuat 7 bocah yang tengah asik mandi terjebak di tengah sungai. Proses evakuasi berlangsung dramatis oleh tim gabungan TNI Polri dan Satpol PP yang dibantu oleh warga karena arus yang sangat deras. Menurut warga, kejadian ini bermula saat 7 anak yang sedang asik berenang di sungai, tiba-tiba air sungai langsung meluap hingga mengakibatkan 7 anak yang sedang asik berenang itu terjebak di tengah banjir bandang. Sebenarnya hujannya tidak besar lah, cuma gerimis gitu. Cuma di daerah Sukajaya di hulu Kali Cidurian ini mungkin hujannya besar gitu ya. Karena memang luapan Kali Cidurian dan Ciasan ini yang datang ke Sukamaju ini meluap gitu ya. Dan kebetulan memang pas anak-anak itu berjumlah sekitar 7 orang ya. 7 orang yang memang lagi mandi lah di kali ya. Dan mereka yang 5 itu terjebak, yang 2 memang bisa menyelamatkan diri gitu ya. Ketujuh bocah berhasil dievakuasi. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Diimbau bagi warga yang berada di dekat sungai agar selalu waspada jika bermain di sungai saat cuaca hujan. Di Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, Ainus melaporkan. Tingginya curah hujan membuat banjir melanda sejumlah daerah. Di Tangerang Selatan, Banten, ratusan rumah terendam banjir akibat tanggul jebol hingga setinggi 50 cm. Sementara di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, sejumlah warga bertahan di lantai 2 rumah mereka akibat banjir luapan Sungai Citarum. Curah hujan tinggi membuat tanggul Kali Ciputat jebol dan membanjiri ratusan rumah warga di perumahan Taman Manggu Indah, Tangerang Selatan, Banten. Sebagian warga mengungsi di musola dan sebagian bertahan di rumah masing-masing. Sedikitnya 300 kepala keluarga terendam banjir hingga setinggi 50 cm. Tinggi kisaran
bervariasi antara 20 cm sampai dengan 50 cm dan disebabkan karena luapan kali yang tidak menampung sehingga luber mengenangi perumahan warga Taman Manggu Indah. Kalau kakak per hari ini kurang lebih sekitar 380 kakak yang terdampak. Petugas BPBD masih bersiaga di lokasi banjir dengan menerjunkan 2 unit perahu karet guna mengevakuasi warga ke tempat yang lebih tinggi. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Banjir, air sangat meluap, sangat deras sekali dan sangat berbahaya. Guyuran hujan deras membuat jalanan dan rumah warga di Desa Mayaran, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, Jawa Timur terendam banjir. Inilah kondisi banjir. Dan akses mobil tidak bisa masuk ini sampai ke lutut di orang dewasa ini. Ya, inilah kondisinya. Banjir sangat terparah. Ketinggian air di jalan raya sekitar 50 cm, sedangkan di rumah ketinggian air sekitar 20 cm. Meski digenangi banjir, warga masih terus beraktivitas dan bertahan di rumah masing-masing. Banjir akibat hujan deras dan luapan sungai Bendo Krosok. Kurang lebih ada 20 rumah Pak yang terendam. Terus penyebabnya ya curah hujan yang tinggi, terus ada luapan air di sungai juga menjadi salah satu penyebabnya banjir Pak. Sebelumnya sudah pernah terjadi seperti ini? Sudah pernah Pak, kemarin lebaran hari kedua, tapi ini yang paling parah Pak. Ini situasi terbaru banjir hari ini. Untuk tanggul sudah mengkhawatirkan ini. Tidak hanya di Kecamatan Banyakan, hujan deras di wilayah Kecamatan Grogol juga menyebabkan air sungai Bendo Mongal meluap dan menyebabkan tanggul sungai jebol. Hingga saat ini petugas BPBD Kabupaten Kediri terus melakukan asesmen untuk mendata dampak banjir. Dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Beginilah kondisi genangan banjir yang sudah berlangsung selama 4 hari di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Banjir akibat luapan Sungai Citarum menggenangi permukiman warga di Kampung Bojong Asih, Desa Dayakolot, Kabupaten Bandung. Ketinggian muka air hingga kini masih berkisar dari 100 hingga titik terdalam mencapai 150 cm. Sebagian besar warga belum menempati shelter pengungsian dan memilih bertahan di lantai 2 rumah mereka masing-masing karena lantai 1 sudah habis terendam banjir. Apa yang terkait kan? Nah, udah ada di atas, ini bertahan aja. Padahal keluar mau kemana? Nggak ada kekhawatiran Bu sejauh ini? Ya khawatir. Tapi udah gimana ya? Khawatirnya takut nambah lagi gitu. Bu, ini kalau bertahan kan Ibu kan sulitan untuk transportasi ke sini untuk pasokan makanan. Ibu udah siapin atau gitu gimana? Ya makanya sekarang keluar belum ada makanan dari api. Makanya keluar segini di rumah. Ya kan? Warga berharap segera ada bantuan dari pemerintah mengatasi banjir dan segera memberikan bantuan kepada mereka. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Pemirsa, longsor terjadi di sejumlah tempat di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. 16 orang menjadi korban, 9 orang dinyatakan selamat dan 7 lainnya hilang. Hujan deras dan angin kencang mengakibatkan tanah longsor di sejumlah tempat di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Salah satunya longsor terjadi di Desa Semangat Gunung, Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo, Sabtu kemarin. Akibatnya sebanyak 16 orang menjadi korban. 9 orang diantaranya dinyatakan selamat, sementara 7 lainnya hilang. Setelah dilakukan pencarian, salah satu korban hilang berhasil ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Kabanjahe. Kemarin, tanggal 23 November, sekitar 6 sore. Nah, ini kita lihat sekarang alat berat untuk melakukan evakuasi dibantu oleh pemadam kebakaran untuk upaya mencari korban. Sampai saat ini yang kita temukan 1 orang sedang dibawa ke Rumah Sakit Umum Kabanjahe. Identitasnya mungkin akan menyusul kita. Berarti sampai saat ini Pak, untuk korban sendiri tinggal berapa lagi nih Pak?
Dari laporan yang sampai ke kita kemarin itu ada 7 yang dinyatakan hilang, 1 sudah kita temukan. Berarti tinggal 6 lagi nih Pak? Demikian. Di lokasi kejadian tampak material longsor menutupi semua badan jalan penghubung antar desa Semangat Gunung dengan Desa Dulu. Dari Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Eka Hetriansyah, iNews melaporkan. Sebuah truk bermuatan buah-buahan menabrak 5 toko di pinggir jalan di Bangkalan, Jawa Timur. Diduga sang pengemudi mengalami microslip atau tertidur sesaat. Tembus ya, ada bakso. Insiden laka lantas terjadi di Jalan Raya Patemon, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Sebuah truk bermuatan buah menabrak 5 toko yang berjejer di bagian depan pasar setempat. Benturan keras mengejutkan sejumlah orang yang berada di lokasi. Mereka kemudian membantu sopir truk yang terjepit bodi truk. Kecelakaan bermula saat truk yang dikemudikan FA melaju kencang. Kemudian saat hendak melewati jalan raya di depan pasar Patemon, tiba-tiba truk oleng ke sisi kiri jalan dan menabrak sejumlah toko. Tak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun sejumlah toko rusak berat. Kendaraan truk yang dikemudikan saudara F berjalan dari arah timur ke barat. Sesampainya di tempat kejadian mengantuk, selanjutnya kendaraan truk yang dikemudikannya berjalan ke kiri dan menabrak 5 toko di selatan jalan. Sopir truk kemudian dilarikan ke puskesmas terdekat. Diduga pengemudi kelelahan hingga mengalami microslip. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Belasan remaja gangster yang kerap meresahkan warga kota Surabaya diamankan Polsek Pabean, Cantikan, Polres Tanjung Perak, Surabaya. Mereka diamankan saat akan menggelar tawuran antar gangster di daerah Kapasari. Inilah aksi kejar-kejaran antara polisi dengan sejumlah ABG yang janjian tawuran di Jalan Wijaya Kusuma Bangsa, Kapasari, Surabaya, Jawa Timur. Aksi tawuran ini digagalkan setelah polisi melakukan operasi cyber di beberapa platform media sosial. Dari operasi ini, polisi berhasil mengamankan 12 remaja yang masih berstatus pelajar SMA asal Sidoarjo dan 4 pelajar dari Surabaya. Selain itu, polisi juga mengamankan 5 senjata tajam jenis celurit dan sejumlah ponsel. Jadi mereka ada community group media sosial yang rencana motifnya itu akan melakukan dipakai konten, tawuran. dipakai konten untuk video atau gimana? Dari keterangan mereka, kalau mereka akan melakukan kegiatan tawuran. Setelah diamankan, para remaja ini didata dan dipanggil orang tua serta guru sekolahnya. Kemudian diserahkan ke Satpol PP Surabaya. Sementara pelaku yang membawa senjata tajam akan diserahkan ke tahanan khusus anak untuk dibina. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Safei, iNews melaporkan. Polisi meringkus 3 tersangka terduga pelaku peredaran narkotika di wilayah Tanggamus, Lampung. Pelaku diketahui menjual narkoba dengan cara berkomunikasi melalui handphone. Tersangka S, 35 tahun, E, 34 tahun, dan FL, 20 tahun, tak berkutik saat Res Narkoba Polres Tanggamus menggerebek ketiganya di sejumlah lokasi berbeda. Penangkapan ketiga tersangka merupakan pengembangan dari kasus atas penangkapan tersangka AS, warga Pekon, Kampung Baru, Kota Agung Timur. Selain ketiga tersangka, polisi juga mengamankan barang 55 plastik klip berisi sabu, serba 11,48 gram, uang tunai, handphone, dan alat hisap sabu. Kepada polisi, tersangka mengaku mendapatkan barang haram dari wilayah Wonosobo, Tanggamus. Pelaku membeli paket besar yang kemudian dipecah menjadi paket kecil. Pelaku juga menggunakan telepon genggam untuk melakukan transaksi pemesanan sabu. Amankan 3 orang, yang mana kami amankan dari 3 orang dari bandar langsung maupun kurirnya dapat kami amankan. Untuk BB yang kami bisa amankan adalah 55 plastik klip yang berisi atau diduga berisi narkoba
dengan berat bruto 11,48. Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Dari Tanggamus, Lampung, Indra Siregar, iNews melaporkan. Guru honorer di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Supriyani, yang dituduh memukul siswanya akan menghadapi sidang putusan di Pengadilan Negeri Andolo pada hari ini. Jelang putusan, Guru Supriyani bersama keluarga dan rekan-rekannya menggelar doa bersama. Sayangilah Ibu Supriyani SPD, semoga mendapat Guru honorer SD Negeri 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Supriyani mengikuti doa bersama jelang sidang pembacaan vonis kasus yang menjeratnya. Doa bersama digelar di kantor kuasa hukum Supriyani dan dihadiri keluarga serta rekan-rekan Supriyani sesama guru. Mereka memberikan dukungan kepada Supriyani yang akan menghadapi vonis hakim di Pengadilan Negeri Andolo Senin pagi. Supriyani pun berharap bisa divonis bebas. Mungkin pada waktu ditahan itu saya sangat berat dan sedih di situ karena saya harus menjalani di lapas ya selama 1 minggu. Saya harus berpisah sama anak dan suami dan bahkan keluarga yang harus saya tinggalkan tanpa berpamitan dengan mereka. Ya. Harapan vonis besok gimana? Ya, mudah-mudahan besok bisa bebas dan tak bersalah saja harapan saya. Sementara itu, kuasa hukum Supriyani yakin kliennya tidak bersalah dalam perkara ini. Ibu Supriyani bisa mendapatkan keadilan, ya. Putusan besok bisa memberikan keadilan Ibu Supriyani, bisa membebaskan Ibu Supriyani karena memang Ibu Supriyani berdasarkan fakta-fakta di persidangan ya, tidak terbukti melakukan perbuatan kekerasan terhadap anak ya. Sebelumnya, Supriyani dituduh menganiaya siswanya yang masih duduk di bangku kelas 1 SD. Siswa itu merupakan anak dari Kanit Intelkam Polsek Baito, Aibda Wibowo Hashim. Peristiwa bermula saat orang tua korban melihat luka memar di paha korban. Orang tua korban menyebut anaknya dipukul menggunakan gagang sapu oleh Supriyani. Namun Supriyani berulang kali membantahnya. Kasus ini kemudian mendulang perhatian warganet. Dalam sidang tuntutan, jaksa menilai tuduhan penganiayaan yang dilakukan Supriyani tidak dapat dibuktikan dan meminta hakim membebaskan Supriyani. Dari Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan.